Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 10 pada mata kuliah Prinsip Rekayasa akan menyampaikan materi mengenai penerapan CAD, CAE, dan CAM pada proses manufaktur puli. Mulai dari tahapan perancangan, simulasi, hingga tahap pengaturan proses pemotongan di mesin. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya Alif Lukman Haidar dengan nomor NIM akhir 019. Yang kedua, Diki Faturahma dengan nomor NIM akhir 037. Yang ketiga, Muni Firmansyah dengan nomor NIM akhir 040. Dan yang keempat, Putra Rifki Akbar Prasetya dengan NIM akhir 008. Di sini kami bekerja sama membuat presentasi ini agar dapat memaparkan proses manufaktur puli secara umum. Pada slide latar belakang. Di sini saya akan memaparkan mengenai latar belakang. Yang pertama, perkembangan teknologi manufaktur berbasis komputer. Saat ini, teknologi manufaktur berbasis komputer berkembang sangat pesat, sehingga banyak proses kerja yang mulai beralih menuju sistem digital. Yang kedua, kebutuhan efisiensi dan akurasi produksi. Industri juga membutuhkan hasil produksi yang lebih efisien dan akurat, sehingga metode yang lebih modern menjadi semakin penting. Yang ketiga, puli sebagai komponen transmisi daya. Kami menggunakan puli sebagai contoh karena komponen ini banyak dipakai sebagai bagian dari sistem pemindahan daya pada berbagai mesin. Yang keempat, pentingnya integrasi CAD, CAE, dan CAM. Karena itu, integrasi CAD, CAE, dan CAM menjadi sangat penting agar proses desain, pengecekan, dan pembuatan komponen dapat berjalan lebih terarah dan tepat. Tujuan presentasi. Pada slide ini kami menyampaikan tujuan dari presentasi yang kami buat. Yang pertama, kami ingin menjelaskan alur kerja digital manufacturing pada pembuatan puli, mulai dari tahap awal sampai hasil akhirnya. Selanjutnya, kami akan menunjukkan bagaimana proses desain di CAD, kemudian simulasi di CAE, dan pengaturan proses pemotongan di CAM dilakukan secara bertahap. Terakhir, kami juga menjadikan contoh penerapan dari ketiga proses tersebut beserta hasil akhir yang kami peroleh, agar alurnya lebih jelas dan mudah dipahami. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 3 teknologi utama yang digunakan dalam proses manufaktur modern. Yang pertama adalah CAD. CAD atau Computer Aided Design adalah teknologi yang membantu kita membuat dan mengedit rancangan 2D maupun 3D dengan lebih cepat dan akurat menggunakan komputer. Kemudian selanjutnya CAE atau Computer Aided Engineering digunakan untuk melakukan simulasi seperti pengecekan kekuatan dan kinerja suatu desain, sehingga kita bisa mengetahui apakah desain tersebut aman dan layak sebelum dibuat. Dan yang terakhir adalah CAM atau Computer Aided Manufacturing. CAM di sini berfungsi mengubah desain digital menjadi jalur pemotongan, sehingga mesin CNC nantinya dapat bekerja secara otomatis dan presisi. Nah, ketiga teknologi ini saling terhubung dan digunakan berurutan agar proses produksi dapat berjalan lebih efisien. Pada slide ini saya akan membahas mengenai puli yang menjadi contoh penerapannya pada presentasi ini. Puli merupakan salah satu komponen mekanik yang sangat umum digunakan di berbagai mesin.
Walaupun bentuknya sederhana, puli ini punya peran yang penting dalam memindahkan gerakan dan tenaga. Yang pertama, puli bisa kita artikan sebagai roda yang memiliki alur di bagian pinggirnya. Alur ini berfungsi sebagai lintasan untuk belt atau tali yang menghubungkan. Melalui belt ini, puli dapat memindahkan putaran dan tenaga dari satu poros ke poros lainnya. Puli ini sering ditemukan di berbagai alat, misalnya pada motor ataupun kendaraan-kendaraan bermesin, kemudian mesin-mesin industri, alat olahraga, ataupun di rumah tangga seperti mesin cuci. Puli ini memang sangat berguna dalam sistem pemindahan tenaga. Fungsi-fungsi utamanya, yang pertama, mengubah arah gaya. Puli dapat mengubah arah tarikan tali atau belt sehingga gerakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan mesinnya. Misalnya dari arah vertikal menjadi horizontal. Yang kedua, mengurangi gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban. Di beberapa jenis puli, sistemnya dapat membantu meringankan gaya yang dibutuhkan, sehingga nantinya bebannya lebih ringan untuk diangkat. Yang ketiga, mentransmisikan daya ataupun putaran. Ini adalah fungsi yang paling utamanya. Puli memindahkan putaran dari satu komponen ke komponen lain, sehingga mesin nantinya dapat bekerja secara kesatuan. Dan yang keempat, mengatur kecepatan putaran. Dengan memilih ukuran puli yang berbeda-beda, kita bisa mengatur apakah putaran yang dihasilkan menjadi lebih cepat ataupun lebih lambat. Ini penting untuk pengaturan performa mesin. Jadi secara keseluruhan, puli bukan sekedar roda yang dengan alur, tapi komponen ini cukup penting membantu mengubah arah gerak, menghemat gaya, ataupun memindahkan tenaga dan mengatur kecepatan putarannya. Itulah mengapa puli banyak dipakai di berbagai mesin yang ada. Setelah ini, saudara saya akan melanjutkan presentasi ini lebih lanjut. Oke, selanjutnya adalah CAD atau Computer Aided Design. Yang pertama, kita memakai tools polyline, lalu kita bikin vertikal ke atas sepanjang 50 cm, lalu kanan 10 cm, ke bawah 3 cm, ke kiri 1 cm, lalu ke bawah lagi 21 cm, ke kiri 3 cm, dan ke bawah 20,15 cm. Lalu kita hubungkan garis yang kanan dengan garis yang kiri. Lalu di garis yang paling bawah kita bikin garis horizontal sepanjang 10 cm. Lalu kita bikin seperempat lingkaran. Setelah itu kita buat seperempat lingkaran tapi dengan ukuran yang lebih besar. Lalu kita menggunakan trim untuk menghilangkan garis yang tidak diperlukan. Dan extend untuk menggabungkan garis agar lebih rapi. Kemudian menggunakan trim lagi untuk menghilangkan garis yang tidak diperlukan.
Setelah itu kita mirror, kita blok dulu baru kita mirror. Lalu trim garis yang ada di tengah. Kemudian kita blok dan kita ganti angle-nya atau view-nya. Lalu kita buat garis sebagai acuan dan kita menggunakan revolve. Kita menggunakan revolve dan kita putar 360 derajat. Lalu kita ubah visualnya menjadi shaded untuk memperjelas. Nah, proses CAD sudah selesai. Ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Diki Fatur Rahma. Saya akan menunjukkan bagaimana analisis tegangan pada groove V, dan kita akan memplot tegangan ekuivalen maksimum dan deformasinya. Kondisi pembebanannya adalah torsi 1 Nm ditransmisikan oleh katrol dan material katrol adalah besi cor kelabu. Buka ANSYS Workbench, di sisi kiri kita dapat menemukan berbagai kontak peralatan. Jadi analisis ini masuk dalam struktur statis. Jadi saya memilih struktur statis, kemudian seret dan letakkan di sini. Setelah itu kita mengubah materialnya. Jadi klik kanan pada data teknik dan klik edit. Kita dapat melihat bahwa material yang telah ditentukan sebelumnya adalah baja struktural. Jadi untuk menentukan material baru, kita dapat menambahkan material baru di sini atau sebaliknya. Jika itu adalah material umum, kita dapat memilih sumber data teknik dan di situ kita dapat memilih material umum. Dan di material umum ini kita dapat melihat berbagai material yang tersedia dan kita akan memilih besi cor kelabu. Di sini klik simbol plus untuk menambahkan materialnya ke data teknik kita. Sekarang klik sumber data teknik, kita dapat melihat besi cor abu-abu ada di sini. Sekarang masuk ke proyeknya, selanjutnya kita akan mengimpor geometri. Jadi klik kanan pada geometri, kemudian pilih impor geometri dan pilih telusuri. Kemudian kita impor, pilih file.x yang tadi sudah digambar pada waktu CAD. Kemudian klik kanan pada model dan pilih edit. Nah, kita dapat melihat geometrinya sudah terimpor pada meja kerja kita. Kita akan membuat menjadi mesh. Jadi klik kanan pada mesh dan pilih buat mesh. Tunggu sebentar. Nah, udah jadi. Selanjutnya untuk menentukan material simbol, kita pilih simbol plus di dekat geometri dan kita memilih katrol, dan di situ kita dapat melihat bahwa material yang digunakan adalah baja struktural. Jadi kita dapat mengkliknya dan kita dapat mengubahnya sesuai dengan apa yang kita mau. Selanjutnya kita akan menerapkan kondisi batas. Klik struktural statis. Jadi di sini kita akan memperbaiki lubang yang ada di dalamnya ini. Kemudian kita akan menerapkan momen pada alur. Jadi pertama kita akan memperbaiki lubang ini, kemudian klik kontrol, pilih kedua permukaan ini. Kemudian kita akan menerapkan momen. Jadi pilih struktur statis, buka momen, klik kontrol dan pilih ke 6 sisi di sini.
Sekarang kita dapat menentukan momen dengan dua metode, satu dengan vektor dan satu lagi dengan komponen. Jadi saya memilih komponen agar dapat menerapkan momen pada sumbu Z. Jadi saya mendefinisikan beban pada sumbu Z jadi 1 Nm. Kalau kita tidak mengetahui nilai torsi secara langsung, kita dapat menghitungnya dari daya menggunakan hubungan daya, kecepatan, dan juga torsi. Kemudian klik solusinya, klik kanan, buka sisipkan, dan kita dapat memilih tegangan ekuivalen. Kemudian kita menginginkan deformasi total. Lalu klik selesaikan. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Selanjutnya solusinya sudah selesai, jadi kita dapat mengklik tegangan ekuivalen dan kita dapat melihat bahwa tegangan maksimum pada ekuivalen itu 6,56 E⁻5 Pascal. Jadi warna merah pada poli ini menunjukkan maksimum, dan kita dapat melihat bahwa tegangan maksimum itu bekerja di hub. Jadi jika kita ingin menunjukkan lokasi di mana tegangan maksimum terjadi, kita dapat memilih maksimum. Begitu juga jika kita ingin melihat tegangan minimum, kita tinggal pilih minimum. Kemudian jika kita ingin menganimasikan gerakannya, kita bisa menempatkan pada opsi putar. Nanti dia akan bergerak dan menunjukkan bagaimana si poli ini menunjukkan tegangannya. Kemudian kita simpan ini sebagai gambar untuk kita simpan pada file, dan kita tinggal memberi nama filenya puli atau apa agar kita bisa mudah untuk menemukannya. Kemudian kita menginginkan deformasi total. Kita dapat melihat bahwa deformasi total adalah 9,8 E⁻7 meter. Dapat juga menganimasikannya. Kita dapat melihat bahwa deformasi maksimum itu terjadi pada alur pada poli. Kemudian hasil dari pekerjaan ini kita dapat melihat bahwa tegangan maksimum sekitar 6,5, dan kita mengetahui tegangan ultimate materialnya adalah 9,8. Dan karena merupakan material getas, kita dapat mengetahui tegangan ultimate-nya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Munif Firmansyah, biasa dipanggil Munif dengan NIM akhir 040. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang proses CAM atau Computer Aided Manufacturing pada produk poli. Langkah pertama, buka software CAM yang digunakan. Pada video referensi, proses simulasi dilakukan menggunakan CNC Lathe Simulator. Langkah kedua, impor file model 3D poli ke dalam software. Pastikan orientasi model sesuai posisi aktual. Yang ketiga yaitu membuat setup, dengan menentukan titik 0 pada bagian tengah permukaan depan poli dan menentukan jenis stok. Pada video referensi, jenis stok yang digunakan yaitu silinder. Ukuran stok dibuat sedikit lebih besar dari model poli, mengikuti dimensi yang tampak pada video. Langkah keempat yaitu rogging bentuk cekungan. Poli memiliki profil cekung di kedua sisinya. Toolpath rogging menggunakan adaptive clearing atau pocketing. Part yang digunakan yaitu flat end mill dengan ukuran yang sesuai. Pada proses ini bertujuan untuk mengambil material secara efisien untuk membentuk kontur cekung kiri dan kanan seperti pada video.
kelima, finishing kontur cekung. Untuk menghasilkan kontur cekung yang halus dan presisi, alat yang digunakan yaitu ball nose and mill agar radius dan permukaan lebih halus. Hasilnya, permukaan cekung menjadi halus dan menyerupai hasil akhir pada video. Langkah keenam yaitu pembentukan solder groove atau pembatas puli. Fungsinya yaitu menandai batas area kerja puli, menentukan posisi bahu atau solder sebagai dudukan komponen, dan menjadi batas posisi bagi komponen lain yang terpasang. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari proses CAD, CAE, dan CAM pada proses manufakturing produk puli yaitu proses CAD digunakan untuk membuat model 3D puli secara detail, termasuk dimensi, bentuk alur, dan toleransi. Tahap ini memastikan desain sudah tepat sebelum memasuki proses produksi. Pada proses CAE berfungsi menganalisis model puli melalui simulasi, seperti uji kekuatan, distribusi tegangan, getaran, serta deformasi. Hasil analisis membantu menentukan apakah desain aman, layak, dan perlu diperbaiki sebelum dibuat secara fisik. Pada proses CAM sendiri, mengubah model 3D yang sudah divalidasi menjadi instruksi pemesinan CNC, seperti toolpath untuk turning, phasing, grooving, dan contouring. CAM memastikan proses pemotongan berjalan presisi dan efisien. Secara keseluruhan, integrasi CAD, CAE, dan CAM menghasilkan alur kerja yang lebih cepat, akurat, aman, dan hemat biaya. Kesalahan produksi dapat diminimalkan karena model sudah dirancang, dianalisis, dan diprogram secara digital sebelum diproses oleh mesin. Dengan demikian, kualitas puli yang dihasilkan menjadi lebih tinggi dan konsisten. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.